Semakin kau puaskan Tuhan, semakin kau beralih padanya. Semakin kau berdoa, kan terasa keindahannya. Semakin kau puaskan Dia, semakin Dia memberimu beban. Semakin kau kasihi, semakin kau beralih padanya. Saat kau dapat merasakan keindahannya, kau kan memujinya dengan segenap hati. Tak satu pun dapat meredam pujianmu. Kau merasakan keindahannya saat beralih padanya. Ya, saat beralih padanya. Semakin kau mengasihinya, semakin sedikit ide yang salah, dan iblis takkan bisa mengusik dirimu. Kau akan terlepas dari pengaruh maut dan beralih padanya untuk merasakan keindahan Tuhan. Saat kau dapat merasakan keindahannya, kau kan memujinya dengan segenap hati. Tak satu pun dapat meredam pujianmu. Kau merasakan keindahannya saat beralih padanya. Ya, saat beralih padanya. Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita menerima firman Tuhan di pagi hari ini, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang dahsyat luar biasa seperti Engkau, yang setiap hari, yang setiap pagi memberikan berkat-berkat yang baru bagi kami. Tuhan, di pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, yang akan menjadi penuntun kami untuk kami melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan baru untuk kami melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami sudah rindu berjumpa denganmu melalui firman yang akan kami bacakan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita yang menyapa kita di pagi hari ini, yang diambil dari Perjanjian Baru, kitab Roma, pasal yang keempat, ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Sekali lagi kami bacakan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tema yang sampai pada kita di pagi hari ini, percaya yakinlah, janjinya tepat pada waktunya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin di pagi hari ini kita memiliki banyak sekali pemikiran. Mungkin di pagi hari ini juga kita masih berpikir, rencana Tuhan seperti apa sih di dalam hidupku? Bagaimana sih skenario Tuhan untuk hidupku? Tapi di pagi hari ini kita diingatkan, di pagi hari ini kita kembali disapa oleh Tuhan melalui sapaan teduh di pagi hari ini, bahwa jika kita memiliki keyakinan yang luar biasa, maka kita akan memahami bahwa Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan tepat pada waktunya, bukan pada waktu yang sudah kita rencanakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita belajar dari kehidupan Bapak Abraham, Bapak yang sudah dijanjikan oleh Allah sendiri akan menjadi Bapak banyak bangsa. Ketika Allah berjanji kepada dia, kepada Bapak Abraham, ternyata bukan semata-mata langsung Allah memberikan janji itu, tetapi dia memiliki banyak problema, banyak perjalanan proses untuk sampai apa yang ia hadapi,
sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Kita tahu Abraham dan Sarah pada saat dia menanti keturunan, Abraham yang sudah lebih kurang berusia 100 tahun dan keadaan rahim Sarah pada saat itu sudah tertutup. Tapi iman Abraham menguatkan dirinya untuk ia tidak bimbang, untuk ia tetap memperkuat imannya, bahkan percaya penuh kepada Allah bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang dahsyat dan tepat pada waktunya akan diberikannya kepada hamba yang percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera yang sesuai dengan yang sudah diaturkan Tuhan. Tapi terkadang kita manusia memiliki rancangan tersendiri yang berbeda dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Allah sendiri. Sama halnya seperti yang kita ketahui cerita mengenai Abraham dan Sarah. Ketika mereka sudah menerima janji itu, istri Abraham si Sarah menganggap itu mustahil sehingga ia tertawa. Dan dia memiliki kebijaksanaan tersendiri tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Akhirnya dia mengambil Hagar untuk mendapatkan keturunan. Mungkin ini yang dimaksudkan Tuhan di dalam pikiran Sarah. Tetapi apa yang terjadi? Pikiranmu bukan pikiranku, rancanganmu bukan rancanganku. Itu yang ingin Tuhan memberitahukan kepada kita di pagi hari ini. Rancangan Sarah bukan rancangan Tuhan. Karena Tuhan Allah pada saat ini mau supaya keturunan dari bapa banyak bangsa itu dari rahim si Sarah yang pada saat itu sudah tertutup. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita imbangi, tidak bisa kita ragukan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkata A, maka A itu akan terjadi. Sekalipun itu mungkin mustahil dalam kehidupan kita. Buktinya, umur Abraham 100 tahun, rahim Sarah sudah tertutup. Tapi ketika Tuhan berfirman, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa dari keturunanmu, maka itu yang akan terjadi. Rancangan yang kita buat tadi tidak diindahkan oleh Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Roma ini menekankan kepada kita, Abraham diperhitungkan bukan karena dia melakukan hukum Taurat Tuhan, bukan karena dia disunat, bukan karena perbuatannya, tapi karena iman percaya yang dia miliki penuh kepada orang yang sudah memilihnya, Tuhan yang sudah memilihnya. Sehingga kitab Roma ini menjelaskan kepada kita, kita juga sudah diperhitungkan karena kita sudah percaya kepada Dia yang sudah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Apalagi yang kita ragukan, khususnya di masa Advent, di masa penantian ini. Janji Tuhan sudah nyata, janji Tuhan sudah jelas. Dia akan menjadi Bapa kita. Dia akan menjadi Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Janji keselamatan juga sudah Dia sediakan kepada kita. Sekalipun kita binasa di dunia, tapi secara sorgawi kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Itu janji yang diberikannya. Oleh sebab itu apa lagi yang kita ragukan? Apa yang kita bimbangkan kalau sudah Tuhan janjikan itu kepada kita? Di dalam kehidupan kita juga sering sekali kita menganggap bahwa yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari ini seakan-akan tidak diberkati Tuhan. Seakan-akan apa yang kita usahakan belum diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar kita harus paham. Terkadang apa yang kita pikirkan itu bukan itu yang diinginkan Tuhan. Memang yang kita pikirkan mungkin menurut kita itu baik, tapi menurut Tuhan belum tentu itu baik. Tapi apa yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita, yakin dan percayalah, itu adalah rancangan yang baik dari apa yang sudah kita rancangkan. Masalahnya dalam kehidupan kita
sehari-hari kita sebagai orang yang percaya, terkadang sangat sulit untuk menyamakan pikiran kita pribadi dengan pikiran yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Itu yang sangat sulit untuk menyeimbangkannya. Untuk dapat membalanskan, untuk menyeimbangkan itu, caranya cuma satu. Perbanyak hubungan baik dengan Tuhan. Lebih memiliki hubungan intim lagi dengan Tuhan. Sehingga rencana-rencana Tuhan yang tepat pada waktunya Tuhan bukan waktunya kita itu, boleh kita terima dalam kehidupan kita. Sehingga tema kita yang kita katakan percaya yakin janjinya tepat pada waktunya akan kita imani dan akan kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena iman yang akan menuntun kita untuk melihat betapa hebat besar kuasa Tuhan, betapa hebat Tuhan itu akan memberikan rancangan-rancangan yang dahsyat luar biasa kepada kita. Maka selamat menerima dan selamat menanti janji Tuhan yang sudah Dia sediakan tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memampukan kita untuk tetap setia menunggu dan menikmati janjinya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh diingatkan Tuhan kembali di pagi hari ini bahwa Tuhan sudah mengaturkan rancangan yang luar biasa ke dalam kehidupan kami. Engkau yang mengajari kami Bapa, agar kami boleh mengerti apa janji Tuhan dan kapan Tuhan berikan kepada kami janji-janji yang luar biasa itu Tuhan. Dengan Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan hal itu. Bapa yang baik yang bermuka kerajaan surga, kami berdoa Tuhan secara khusus untuk GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Kiranya Engkau yang memberkati pendeta, pertua diaken emeritus, seluruh keluarga mereka, nora naras anak-anak, dan juga pengurus kategorial, pengurus perpulungan jabu-jabu, guru KAKR, dan juga seksi-seksi bahkan panitia-panitia yang saat ini sedang bekerja. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi mereka buat setiap program yang sudah dirancangkan oleh Runggun ini juga. Biar Tuhan yang memberkati agar melalui Runggun ini nama Tuhan terpuji dan orang lain bisa melihat luar biasa kuat kuasa Tuhan dalam kehidupan berjemaat di GBKP Runggun Depok ini Tuhan. Bapa yang baik yang berdalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami, aktivitas kami di pagi hari ini juga kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Khususnya untuk anak-anak Tuhan yang selalu setia ikut dalam sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan ini. Berlimpah-limpah Tuhan berikan berkat-berkat Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, dalam kesehatan, dalam perekonomian, dan dalam segala sesuatu yang ia kerjakan. Biar Tuhan yang memberikan kuasa dan hal-hal yang mungkin di luar logika kami. Bapa, seluruh kehidupan kami, aktivitas kami satu hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati dan biar Tuhan yang selalu membimbing kami. Ini kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat menjadi berkat.